wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Ramadhani dengan NPM 24024010143. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang penulisan daftar pustaka dengan penggunaan Mendeley. Oke, kita next. Dari informasi seputar Mendeley, definisi dari Mendeley sendiri adalah untuk mempermudah dalam pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Mendeley sendiri ini adalah salah satu perangkat lunak yang open source yang dapat digunakan dengan bebas oleh berbagai kalangan. Mendeley sendiri juga merupakan kombinasi dari aplikasi desktop dan situs website yang dapat digunakan untuk mengelola, berbagi, dan mencari referensi. Untuk sifat dari Mendeley sendiri ini adalah open source dan gratis. Mendeley juga merupakan perangkat lunak yang dapat diunduh, digunakan secara gratis. Ini menjadikannya menjadi fleksibel bagi banyak pengguna di berbagai platform, termasuk ada Windows, macOS, dan Linux. Mendeley ini sangat mudah digunakan dan sifatnya ini online. Jadi kalau memakai dengan tanpa ada internet atau offline itu nggak bisa ya. Jadi Mendeley sendiri ini hanya untuk online. Selanjutnya, ini ada kelebihan dan kekurangan dari Mendeley itu sendiri. Kelebihannya adalah yang pertama, fitur yang lengkap dan dapat diakses oleh semua kalangan pengguna Mendeley. Yang kedua, setiap penulis dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian dalam melacak setiap referensi yang akan digunakan. Yang ketiga adalah pengguna dapat memanfaatkan ruang penyimpanan gratis di web sebesar 2 GB untuk menyimpan salinan dokumen pada server Mendeley. Yang keempat, ini mendukung penuh kolaborasi antara peneliti dengan memungkinkan pengguna untuk berbagi referensi dan literatur dalam suatu platform. Untuk kelemahannya, Mendeley sendiri hanya dapat mengimpor file untuk koleksi digital dalam format tertentu seperti PDF atau Google Dokumen. Yang kedua, keterbatasan ruang penyimpanan. Keterbatasan ruang penyimpanannya ini memiliki limit tertentu ya, yang tadi sudah disebutkan hanya sebesar 2 GB gitu. Next, selanjutnya adalah prosedur pembuatan daftar pustaka lewat aplikasi Mendeley. Yang pertama itu kita bisa mendownload terlebih dahulu aplikasinya di laman website Mendeley sendiri. Lalu kalau sudah memasuki laman website tersebut, kalian bisa klik menu download Mendeley desktop for Windows. Maka akan tampil seperti berikut yang ada di PowerPoint. Yang kedua, setelah selesai download aplikasi, lihat lokasi penyimpanan di mana direktori tersebut di-download. Selanjutnya, yang ketiga adalah double klik aplikasi Mendeley Reference Manager tersebut untuk memulai penginstalan pada komputer dan jaringan keluar dari tab layar penginstalan. Tunggu beberapa saat sampai aplikasi terpasang pada komputer. Yang keempat, proses instalasi dan tunggu beberapa saat lagi sampai muncul tampilan finish, yang artinya sudah selesai terinstal. Yang kelima ini, kalau sudah terinstall tadi, kalian bisa langsung buka aplikasinya atau web tersebut, alamat web tersebut, lalu klik create a free account atau membuat aplikasi gratis atau akun gratis. Setelah itu masukkan email, lalu klik continue untuk memulai Mendeley. Setelah memasukkan email tersebut, lengkapi email, terus beri nama, beri ya segalanya yang ada di register yang harus kalian lengkapi. Lalu klik register. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan welcome atau tanda akun telah berhasil dibuat. Selanjutnya,
Jika sudah terregistrasi, maka buka aplikasi tersebut pada desktop, lalu sign in akun Anda yang telah terdaftar di aplikasi Mendeley Reference Manager, isi email, password, dan centang-centang 2 kotak kosong sebagai persyaratan untuk login. Nah, setelah itu kalian bisa langsung cari jurnal yang diinginkan pada aplikasi Mendeley dan disimpan ke dalam library Mendeley. Di situ ada perpustakaan Mendeley, kalian bisa disimpan di situ. Setelah itu buka file dokumen yang akan kalian buat daftar pustakanya. Setelah itu kalian klik home pada Word dan klik add-ins di pojok kanan atas seperti ada di PPT. Setelah itu pilih Mendeley Site, lalu klik Get Start pada Mendeley Site. Setelah itu login pada akun Mendeley Reference Manager ke Mendeley Site. Nah, setelah itu kalian bisa langsung cari kalimat kutipan yang akan diberi citasi pada akhir kalimat kutipan. Kalian bisa klik Insert Citation. Setelah itu citasi akan otomatis muncul pada kalimat kutipan. Selanjutnya, klik 3 titik pada pojok kanan atas dan klik Insert Bibliography pada Mendeley Site. Setelah itu, ketik daftar pustaka setelah materi dokumen Anda dan klik Continue pada Mendeley Site. Setelah itu, daftar pustaka dari jurnal akan otomatis terbentuk sesuai dengan kaidah yang kalian pilih. Jika ingin mengubah gaya citasi, kalian bisa klik Citation Settings pada Mendeley Site. Setelah itu, Anda bisa mengubah gaya citasi sesuai dengan keinginan Anda. Seperti contohnya APA, bisa diubah ke gaya citasi MLA atau apapun itu. Setelah memilih gaya citasi, klik Update Citation Style. Nah, gaya citasi akan otomatis berubah dari gaya APA menjadi gaya citasi yang kalian inginkan. Seperti contoh di PowerPoint tersebut, ini adalah perubahan dari gaya citasi APA menjadi gaya citasi IEEE gitu. Ini contohnya ada di atas ya. Nah, ini untuk contoh daftar pustaka otomatis yang sudah jadi. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu citasi ini adalah referensi atau kutipan yang berisi sumber-sumber yang telah dikutip dan data yang dapat diverifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk penggunaan gaya penulisan yang konsisten ini juga dalam sebuah karya ilmiah sangat penting karena menciptakan kesan profesional dan menunjukkan komitmen penulis terhadap standar akademis. Mendeley juga adalah suatu perangkat lunak yang open source yang dapat digunakan dengan bebas oleh berbagai kalangan. Gratis, gitu. Oke, sekian dari paparan materi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.